Baik, pada pertemuan 4 kita kali ini, kita akan pelajari tentang membuat API sederhana dengan format data JSON pada Golang. Baik, kita akan langsung masuk dalam materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang API. API itu Application Programming Interface yang merupakan integrasi dari dua bagian dari sistem aplikasi. Terdiri dari elemen function, protokol, dan tools lainnya yang digunakan untuk pengembangan untuk membuat suatu aplikasi. API diimplementasikan ketika sebuah konsep pengembangan membutuhkan sistem informasi yang mampu beradaptasi. Nah, API itu juga merupakan suatu dokumentasi yang terdiri dari interface, fungsi, kelas, struktur, dan sebagainya untuk membangun sebuah perangkat lunak. Dan menggunakan API, maka memudahkan programmer untuk membongkar suatu software, kemudian dapat dikembangkan atau diintegrasikan dengan perangkat lunak yang lain. API dapat dikatakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan aplikasi lainnya yang memungkinkan programmer menggunakan sistem function di mana proses ini dikelola dari suatu sistem operasi. Nah, keunggulan API ini ada beberapa, tapi saya hanya mengambil beberapa biji dari sebanyak itu. Nah, yang pertama itu adalah membantu dua perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bertukar data, menyematkan konten dari situs atau aplikasi apapun dengan lebih efisien, mengakses komponen aplikasi, konten yang dihasilkan dapat dipublikasi secara otomatis, memungkinkan pengguna atau perusahaan untuk menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan, dan mengantisipasi perubahan perangkat lunak yang berubah. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan formatnya JSON, maka saya akan jelaskan dulu tentang JSON. JavaScript Object Nation atau JSON adalah format pertukaran data ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena itu gaya bahasanya itu umum digunakan untuk programmer keluarga C, termasuk C, C++, CSTech, Java, JavaScript, Perl, dan Python. Nah, aturan dari sintaks JSON ini adalah yang pertama, data harus dalam pasangan atau nilai. Yang kedua, data harus dipisahkan dengan koma. Yang ketiga, kurung kurawal harus menahan benda. Habis itu yang keempat, kurung persegi harus menahan array. Sama seperti kayak yang lain ya. Nah, kelebihan dari JSON ini, JSON mendukung semua browser, sintaksnya simple dan mudah, dapat menguraikan secara natif dalam JavaScript menggunakan eval, mudah dibuat dan dimanipulasi, didukung oleh semua kerangka kerja JavaScript, didukung oleh sebagian besar teknologi backend, dan JSON dikenali sebagai natif oleh JavaScript. Kemudian ada dua struktur pembangun JSON. Yang pertama adalah kumpulan pasangan nama atau nilai dalam berbagai data atau dalam berbagai bahasa. Diwujudkan dalam bentuk objek, record, struct, kamus, atau dictionary, table hash, daftar kunci, atau array asosiatif. Yang kedua ada daftar nilai yang diurutkan. Dalam kebanyakan bahasa, daftar diwujudkan sebagai array, vector list, atau sequence. Nah, kemudian hubungannya API dengan JSON itu apa? Nah, program API ini nantinya akan dibuat dengan penerapan JSON yang berfungsi untuk menjalankan fungsi get, mengambil data, dan post, memberi data pada API. Nah, nanti di ACT-nya kalian akan menggunakan pengetesan itu di Postman. Karena itu saya suruh kalian untuk mendownload Postman terlebih dahulu. Nah, web service API ini adalah sebuah web yang menerima request dari klien dan menghasilkan respon, biasanya berupa JSON atau XML. JSON di sini digunakan sebagai tipe data respon untuk pertukaran data dalam API yang dibuat. Nah, jadi saya akan menjelaskan dua bagian JSON yang biasanya digunakan untuk API. Yang pertama ada decode, yang kedua ada encode. Nah, decode itu adalah tindakan awal atau proses untuk menerima dan memahami pesan yang biasa disebut dengan cara menerjemahkan sesuatu.
Nah, di dalam Go itu data JSON itu dituliskan sebagai string. Contohnya ya, ini adalah datanya dituliskan sebagai string. Nah, dengan menggunakan JSON.onMarshall, JSON string akan dikonversikan dalam bentuk objek, entah map ataupun struct. Nah, decode itu artinya mengubah data JSON ke dalam bentuk objek dengan tipe data apapun. Untuk mengubah data JSON ke dalam bentuk objek dapat menggunakan struct maupun interface. Yang kedua ada encode. Nah, di sini adalah encode JSON ke variabel object string. Nah, encode data JSON itu mengubah data dalam tipe data apapun kecuali byte menjadi dalam bentuk JSON. Nah, format data JSON bertipe byte, maksudnya format datanya JSON itu harus bertipe data byte. Karena itu di dalam encode, yang tipe data selain byte akan diubah ke dalam byte. Nah, encode sendiri itu adalah suatu proses untuk mengkodekan sesuatu agar nantinya dapat diterjemahkan dalam proses decode. Setelah sebelumnya dijelaskan beberapa cara decode data dalam JSON string ke objek, nah, kita akan belajar tentang cara encode data objek ke bentuk JSON string. Nah, bedanya adalah kalau seandainya decode kita menggunakan JSON unmarshal. Kalau seandainya encode kita menggunakan JSON marshal yang digunakan untuk encoding data ke JSON string. Nah, sumber data bisa berupa variabel objek dengan cetakan struct, map, atau slice. Nah, baik. Selanjutnya untuk di video selanjutnya kalian akan dijelaskan ACT-nya. Silahkan untuk ke video yang kedua. Terima kasih.